aset yang tidak terlihat sudah selayaknya untuk kita lindungi. Maka dari itu, kepemilikan hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting untuk dipahami. Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakraloka. Hai Cakramania, selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation. Bersama saya, Feby Henuk, host Cakraloka. Baik, saat ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama saya Kepala Pusat HKI Inkubasi Bisnis, Komersialisasi dan Afiliasi Industri Universitas Negeri Malang. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Alfian Mizar MP. Selamat datang Bapak di Cakraloka. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Sehat ya Pak, walaupun situasinya pandemi yang serem-serem sedep gitu Pak ya, tapi masih sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik, ada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita Pak ya. Kalau kita lihat ada tentang kekayaan intelektual, bahasa-bahasa itu sering muncul begitu di beberapa waktu ini. Nah, menurut Bapak, kekayaan intelektual itu sebenarnya apa sih? Hak kekayaan intelektual itu Pak? Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Cakramania di wilayah Malang dan sekitarnya. Cakramania ini boleh dikatakan saudaranya Aremania. Iya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang KI atau juga disebut HKI. Apa sih HKI? HKI adalah hak kekayaan intelektual atau kekayaan intelektual yang bisa dimiliki oleh siapa saja, baik kalangan akademisi maupun bukan kalangan akademis, ya. Dan termasuk siapapun bisa mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Ya. Nah, kekayaan intelektual itu adalah semacam intangible asset, jadi aset yang tidak kelihatan, yang maknanya itu sangat fantastis dan luar biasa. Ada beberapa jenis kekayaan intelektual. Antara lain misalnya ada itu paten, ada desain industri, ada hak cipta, ada merek, ya, ada indikasi geografis, jadi ada sekitar 7 macam. Oh, jadi hak kekayaan intelektual itu ternyata juga terbagi-bagi dari berbagai komponen itu tadi Pak ya, jenis, berbagai jenis tadi begitu. Ada 7 atau 8 jenis. Menurut Bapak, pentingkah kita itu untuk mendaftarkan atau punya sesuatu menjadi memiliki hak itu penting atau tidak Pak? Ya, saya pikir gini, khususnya ya, bicara mengenai kalangan perguruan tinggi dulu, untuk hak kekayaan intelektual ini boleh dikatakan sangat-sangat penting karena banyak manfaat yang diperoleh di situ. Yang pertama, kalau kita punya karya, kemudian kita lindungi, maka kita akan terbebas dari misalnya pemalsuan. Nah, manfaat lain sebetulnya banyak sekali di perguruan tinggi khususnya, misalnya kalau kita punya kekayaan intelektual, manfaat untuk perguruan tinggi misalnya bisa digunakan untuk akreditasi lembaga, akreditasi prodi, akreditasi prodi. Kemudian bisa untuk peningkatan perankingan, mana UM baru-baru ini masuk ke klaster 1. Salah satu faktornya adalah selain publikasi jurnal itu adalah peningkatan HKI yang luar biasa. Nah, di situ bisa kita jelaskan bahwa selain manfaat bagi lembaga yang luar biasa, ini satu manfaat yang barangkali belum banyak diketahui teman-teman kita di kalangan perguruan tinggi, yaitu unsur komersialisasi. Kalau kita punya hak cipta, punya paten, punya desain industri, yang itu nanti
bisa dikomersialkan, maka insya Allah kita bisa kaya dari situ. Gitu ya Pak. Banyak pengalaman-pengalaman yang dicontohkan dari beberapa temuan-temuan yang mereka punya royalti tinggi dari hasil temuannya, dari hasil Gitu. ciptaannya. Nah, Itu manfaat. artinya kalau senyampang seperti yang Bapak sampaikan bahwa itu dari perguruan tinggi, apakah itu hanya dosen saja ataukah mahasiswa juga bisa begitu Pak? Ya, saya pikir tadi saya sampaikan bahwa tidak hanya kalangan perguruan tinggi, ya. Jadi di kalangan perguruan tinggi bisa dosen, civitas ya. Civitas. Dosen, mahasiswa, pegawai pun bisa. Ya. Nah, orang-orang yang di luar perguruan tinggi itu juga bisa mengajukan HKI. Jadi tidak ada pembatasan, harus kalangan perguruan tinggi saja. Manakala dia punya temuan, punya invensi, punya ciptaan, meskipun tidak dari kalangan perguruan tinggi, tetap bisa mendaftarkan temuannya atau ciptaannya. Ya. Nah, artinya Cakramania, buat Cakramania yang ada di manapun berada, kalau Cakramania punya karya apapun itu dan itu adalah temuan dan punya keaslian, silahkan daftarkan ke HKI supaya Anda harus punya HKI-nya itu gitu ya. Nah, kalau jadi persepsi pengurusan HKI yang dulu sangat sulit, memang ya itu hanya persepsi. Dengan adanya sentra KI, yang ada di UM ini banyak memfasilitasi kita untuk mendaftarkan HKI tersebut. Itu sekali lagi Cakramania, tidak sulit kalau dulu mungkin Cakramania mendengar bahwa untuk mendaftarkan HKI itu ada prosedur-prosedur khusus yang mungkin rumit dan menghabiskan banyak waktu, mungkin bisa hadir ke Universitas Negeri Malang untuk mendaftarkannya ya Bapak. Kalau begitu keuntungannya apa Pak? Kira-kira kalau orang punya HKI itu keuntungannya apa? Yang bisa terlihat nyata begitu? Ya, kalau di kalangan akademis sekali lagi bagi dosen itu punya nilai credit point ya, credit point yang sangat tinggi. Jadi credit point itu kalau misalnya dia dapat graded paten, maka dia punya nilai sekitar 40, ada yang 30, ada yang 20 tergantung dari jenis patennya. Kalau hak cipta itu dia bisa memperoleh credit point sekitar 15 poin. Dan itu tidaklah sulit untuk diperoleh karena kita sudah memfasilitasi penuh mengenai pengurusan HKI tersebut. Manfaat lain sebetulnya tidak hanya credit point, tetapi ada credit coin. Oh, credit coin juga ada. Satu credit menarik coin, ini ya. Satu credit coin. Manakala HKI tersebut sudah berhasil komersialisasi. Komersialisasi yang dibangun, selain bermanfaat bagi personal, artinya bisa kaya dari HKI tersebut, bagi lembaga pun ada banyak keuntungan untuk meningkatkan income generating unit lembaga. Income generating unit itu diperoleh dari hasil kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut. Jadi Cakramania sekali lagi ya, itu tadi berdampak pada tambahan koin. Jadi buat Cakramania yang punya karya, ayo segera, yang belum didaftarkan segera daftarkan. Punya dampak yang bagus untuk kampusnya, untuk Universitas Negeri Malang, tapi juga bisa berdampak untuk diri sendiri, dalam arti koinnya itu bertambah gitu Pak Alfian ya. Hanya bertambah Mbak, bertumpuk, apalagi karya itu fenomenal begitu Pak ya, yang dibutuhkan oleh begitu banyak masyarakat. Kami contohkan gini Mbak, contohkan sedikit ya. Jadi ada inventor dulu, dia menemukan semacam pembuka tutup kaleng. Buka tutup kaleng berupa ring pull yang dipasang pada minuman dalam kaleng dan makanan, contohnya sarden dalam kaleng. Belum buka kaleng itu sangat sulit. Cari obeng sama betul. Sehingga tidak jadi makan sarden tapi mengenai muka. Atau tangannya terluka bahkan. Bisa seperti itu. Nah, dengan adanya ring pull itu yang dipasang di atas kaleng, maka kita tinggal menarik ring pullnya dan sudah terbuka semua. Itu kalau nggak salah inventornya dia punya royalti sekitar 26 miliar per bulan.
per tahun saya lupa 26 miliar. Ya, itu kalau dimiliki oleh Civitas Akademika, wah, luar biasa itu. Kecil Pak ya itu Pak ya. Artinya dari hal yang kecil itu saja menghasilkan invensi yang sederhana atau boleh dikatakan simple invention itu bisa menghasilkan koin yang luar biasa. Oke. Jadi terkadang kita berpikir Cakramania bahwa temuan kita ini ini kayaknya biasa aja, kayaknya abal-abal begitu ya. Jangan berpikir demikian begitu. Setiap pertemuan itu adalah sesuatu yang berharga. Coba didaftarkan begitu Pak ya, sehingga kita tidak tahu dampaknya seperti apa nantinya begitu. Ada strategi ya, strategi di dalam memperoleh HKI atau pada saat saudara-saudara Cakramania, bagaimana sih cara memperoleh HKI? Artinya supaya invensi saya atau ciptaan saya itu punya potensi KI. Ya. Nah, ini ada strateginya. Sebelum melakukan penelitian atau pengabdian atau menyelesaikan masalah apapun, bisa searching ya, semacam searching atau mencari kira-kira paten-paten yang sudah ada di berbagai database itu terkait dulu, terkait produk yang akan dikembangkan itu ya Pak. Baik. Nah, itu nanti dimodifikasi atau ditingkatkan kinerjanya barangkali atau yang lainnya. Nah, kemudian nanti dari situ akan punya potensi paten atau hak cipta yang luar biasa. Itu salah satu strateginya. Strateginya untuk itu. Nah, bagaimana caranya Cakramania mungkin punya temuan nih Pak? Bagaimana cara mendaftarkannya nih Pak? Sangat mudah sekali kalau dalam mendaftarkan. Dari mohon maaf sebelumnya, jadi kami sudah punya web tapi sedang dibangun. Namanya Sentra KIUM. Jadi ya. Sentra KIUM. Kita launching masih dalam pengembangan gitu ya. Under manufaktur ya. Lagi dibangun. Nah, sementara kita fasilitasi langsung aja datang ke Geraha Rektorat lantai 6 di LP2M. Di LP2M. Subak umum itu ada bagian yang menangani HKI. Sangat-sangat mudah. Jadi kita menyiapkan berbagai form untuk diisi ya, dan tidak banyak formnya. Ada 3 atau 4 lembar yang harus diisi, kemudian nanti didaftarkan. Proses yang kita lakukan langsung kita submit ke DJKI, itu adalah urusan Sentra KI. Jadi cukup mengisi form berkas sama temuan atau ciptaannya diserahkan ke kami, ke Sentra KI, kemudian proses selanjutnya sudah kami yang menangani. Begitu. Baik, artinya bahwa Universitas Negeri Malang sudah memiliki pusat HKI. Jadi Cakramania nggak perlu pergi kemana-mana. Kampus kita tercinta sudah memiliki pusat HKI, begitu Pak ya. Nah, selain tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah di pusat HKI itu hanya mengurusi tentang HKI saja, ataukah ada yang lain, Pak? Ya. Pusat kami namanya Pusat Hak Intelektual, kemudian Inkubator Bisnis, Komersialisasi dan Afiliasi Industri. Nah, jadi itu seperti apa Pak? Ada apa saja di dalam situ Pak? Ada semacam roadmap ya. Jadi ada hasil karya yang berupa ciptaan atau invensi ya, temuan. Kemudian kita daftarkan kekayaan intelektualnya sesuai dengan jenisnya ya. Kemudian dari HKI tersebut kita coba identifikasi mana-mana yang potensial untuk dihilirisasi. Hilirisasi bisa langsung kita kerjasamakan dengan pihak UKM atau industri yang mau memproduksi tersebut, sehingga kita mendapatkan royalti. Atau kalau misalnya produk dalam bentuk hasil invensi atau hak cipta tersebut masih perlu dikuatkan, ini masuk ke divisi inkubator. Jadi kita punya inkubator bisnis ya, inkubator bisnis di UM ini yang masuk di bawah pusat saya. Itu tujuannya adalah untuk memperkuat. Jadi
HKI yang potensial kita identifikasi, masuk ke inkubator, dikuatkan menjadi startup ya. Startup nanti tujuannya supaya kuat dan bisa komersialisasi. Nah, sejauh ini yang ada di inkubator bisnis itu apa Pak? Siapa saja begitu? Ya, tidak terbatas ya. Jadi kami memfasilitasi karya-karya mahasiswa, misalnya hasil PKMK, PKM kewirausahaan, kemudian hasil tugas-tugas akhir misalnya, kemudian karya-karya dosen yang berpotensi untuk dibisniskan, begitu Pak ya. Jadi sebelum dia masuk ke area bisnis, masuk ke penguatan dulu, inkubator bisnis dan teknologi namanya. Kita punya itu, ya, sudah ada SK-nya. Nah, itu, kalau afiliasi tadi Pak? Afiliasi itu adalah dari hasil paten atau hak cipta yang potensial. Karena kita di UM ini terutama yang sangat potensial karyanya adalah karya yang bisa dia ciptakan dan dipatenkan. Dua itu yang sangat potensial. Nah, dari situ yang akan dikomersialkan ada dua itu, Pak. Ada dua hal itu tadi ya. Jadi pusat HKI itu tidak hanya mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan intelektual saja, tapi ada banyak sampai kepada tadi inkubator bisnis, afiliasi. Yang afiliasi tadi, afiliasi itu bagaimana potensi HKI paten dan hak cipta itu kita kerjasamakan dengan pihak produsen. Jadi dia mau membeli putus atau dia mau berafiliasi dengan kita, jadi memberikan royalti. Misalnya paten saya, misalnya saya jual sekian rupiah. Jual putus apa royalti? Kalau royalti berarti kami mendapatkan setiap omset sekian persen. Nah, berapa persen itu nanti negosiasi internal antara inventor atau pemilik itu, pemilik temuan dengan pihak yang akan memproduksi. Seperti itu. Jadi sekali lagi ini yang menarik justru inkubator bisnis ini Pak. Ada begitu banyak mungkin Cakramania yang sedang masih baru datang di 2020 ini, mahasiswa baru. Nah, ketika mereka mungkin sebelumnya sudah punya usaha atau punya produk-produk yang memang bisa dibisniskan, itu secara teknis bagaimana Pak untuk bergabung di dalam inkubator bisnis itu? Ini juga webnya masih kita bangun juga, atau bisa langsung daftar ke kantor kami inkubator bisnis di gedung yang bekasnya LB3 itu, Mbak. Dia bisa daftar untuk mengikuti berbagai kegiatan inkubator bisnis teknologi, antara lain misalnya ada workshop, ada pendampingan, kemudian ada misalnya kerjasama dengan pihak perbankan untuk pendanaan. Wah, ini menarik sekali. Jadi Cakramania yang memang sudah ingin bergerak di bidang bisnis dan memang tertarik, silahkan bergabung dengan inkubator bisnis yang ada di LP2M, khususnya di pusat HKI ini Pak ya. Tapi jangan lupa, sebelum dikomersialkan harus dilindungi dulu. Betul. Aduh Pak, ini ternyata informasinya. Ada strategi yang dilakukan oleh sentra KIUM supaya bisa mendongkrak kekayaan intelektual yang luar biasa. Contoh misalnya dari hasil tugas akhir mahasiswa, skripsi, penelitian dosen, pengabdian dosen itu kita identifikasi semua. Kemudian kita masukkan ke wahana atau area untuk workshop ya. Workshop diberi penjelasan mengenai apa itu HKI, kemudian bagaimana cara pemberkasan. Beberapa waktu yang lalu kita lakukan seperti itu, kemudian langsung kita berkas ya, dan langsung submit gitu. Sehingga HKI kita meningkat begitu tajam. Jadi tidak, ya itu tadi ya Pak, prosedur yang Bapak sampaikan tadi nggak rumit intinya kan tidak begitu rumit, ya, tidak rumit. Jadi bisa sangat-sangat mudah. Kita punya, saya sampaikan ini,
punya HKI itu untuk hak cipta sudah mencapai sekitar hampir 1.700. 1.700 HKI. Kemudian itu dari Sivitas Akademika UM, Pak ya? UM. Okay. Kemudian ada 200 paten terdaftar. 200 paten terdaftar. Dan yang sudah granted sekitar 100 lebih. Granted itu artinya bagaimana, Pak? Granted itu artinya paten yang sudah didaftarkan kemudian disetujui untuk meraih paten. Kalau baru terdaftar itu kita dapat nomor pendaftaran. Namun baik terdaftar maupun granted itu dua-duanya sudah bisa, kalau mau kita komersialkan sudah bisa. Oke. Wah, ini sepertinya informasinya luar biasa ya Cakramania, bahwa sepanjang penjelasan itu saya sendiri jadi terbuka pikiran saya tentang segala sesuatu yang kita buat itu. Kalau memang itu berpotensi untuk HKI, ya silahkan saja didaftarkan. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Iya, silahkan Pak. Yang perlu diingat ya, jadi kalau misalnya karyanya itu di dalam penelitian atau pengabdian atau studi yang lain itu mau berpotensi HKI, jangan lupa jadi ngurus dulu HKI baru dipublish. Jangan terbalik. Jangan publikasi dulu baru HKI, atau minimal jalan bareng. Ya, jadi HKI-nya diurus, kemudian publish-nya disubmit. Jangan terbalik. Buat Cakramania yang inventor muda ini, sekali lagi tips dari Pak Alfian tadi bahwa kalau punya penemuan, urus dulu HKI-nya baru dikomersialisasikan, begitu Pak ya? Didaftarkan dulu, baru dipublish, dipublikasi. Terima kasih Bapak atas informasinya, sangat bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita, mohon kesediaan Bapak untuk closing statement Pak untuk Cakramania. Silahkan. Baik, saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, Sivitas Akademika khususnya maupun mitra UM, ini di dalam melindungi karyanya perlu di HKI-kan, ya, didaftarkan HKI-nya supaya lebih aman untuk kedepannya. Terutama kalau kita mau komersialisasikan temuan kita atau karya kita. Nah, untuk pengurusan atau pendaftaran, ini sentra KI UM sudah memfasilitasi penuh, mulai dari pendaftaran bahkan pembayarannya. Jadi silakan daftar gratis. Selanjutnya kami yang mengurus ke Ditjen KI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi satu motivasi bagi teman-teman Cakramania. Dan mungkin ada Aremania yang menjadi mitra kita, mau mendaftarkan KI-nya lewat UM, tetap kita bisa fasilitasi. Ya, jadi mau Cakramania, Aremania, Sivitas Akademika UM ataupun masyarakat umum, bila mempunyai temuan atau hasil-hasil penelitian yang ingin dipublikasikan, Universitas Negeri Malang terbuka untuk Cakramania dan semua pemirsa dari Cakraloka ini untuk mendaftarkan, begitu Pak ya? Ya, baik, terima kasih. Berakhir sudah Cakraloka dengan Bapak Alfian pada saat ini. Semoga yang kita bincangkan itu bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih, sampai jumpa. Terdapat banyak jenis dari kekayaan intelektual, dan karya di perguruan tinggi merupakan salah satu yang paling berpeluang untuk dijadikan hak milik. Mari kita daftarkan karya intelektual kita. Inilah Cakraloka.